Inama hari tutuwahu koko elam tunaye natudi hari-hari. Shalom. Sapaan saya singkat saja seperti ini. Dan saya ingin mencoba mempersingkat melihat situasi dan kondisi. Saya dan Pak Asisten 3 dibisiki oleh teman-teman tetangga. Dan memang harus kita mencoba untuk menyelesaikan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mempersingkat sapaan saya. Yang terhormat kita semua, seluruh yang hadir saat ini. Terutama bapak-bapak yang dari Jakarta, dari Timor Leste, saudara saya. Posisi di mana tadi? Oh ya. Kemudian para pejabat dari Provinsi NTT, dari Kabupaten Sabure Jua, lebih khusus Bapak Penjabat Gubernur atau yang diwakili oleh Bapak Asisten 3. Juga yang saya hormati para sesepuh kita, tadi sudah disebut, ada Bapak Joseph Nesoy, ada Bapak Abraham Prianto, dan juga yang lain-lain, tidak sempat saya sebut satu persatu. Saya percaya kehadiran kita di sini merupakan anugerah Tuhan bagi kita semua dan berkat bagi kami di Kabupaten Sabure Jua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih. Diawali dengan selamat datang kepada semua, terutama para peserta sidang. Terima kasih yang tulus dari kami Sabure Jua kepada Ketua Sinode Gemit yang telah mempercayakan Kabupaten Sabure Jua sebagai tempat terselenggaranya sidang Sinode Gemit ke-35. Tentu ada dasar pemikiran dari Sinode Gemit. Tapi kami berpikir bahwa ini tentu bagian pikiran yang jernih bersih dari Sinode Gemit untuk memperhatikan Sabure Jua. Kami tidak merasa bahwa dengan kehadiran sidang Sinode akan memberatkan kita, bahkan mendatangkan berkat bagi Kabupaten Sabure Jua. Terima kasih sekali lagi. Karena dengan kehadiran Bapak Ibu semua dalam persidangan ini, momen ini akan mengangkat Sabure Jua, akan mempromosikan Sabure Jua, akan membicarakan Sabure Jua setelah kembali dari situ. Karena terus terang selama ini, kalau bicara tentang Sabure Jua, saya merasakan kalau kita bicara di tingkat pusat, mereka sampai dengan sekarang masih bertanya, Sabure Jua itu di mana? Bapak Ibu sakitnya di sini. Masa sampai dengan sekarang Indonesia belum tahu Sabure Jua? Oleh karena itu saya sering meminta kepada kita semua, seluruh masyarakat Sabure Jua, apalagi masyarakat Sabure Jua diaspora, harus berani memperkenalkan diri bahwa kita Sabure Jua. Kita adalah bagian dari Sabure Jua. Kadang-kadang kita tidak berani. Tapi okelah, tidak apa-apa. Saya minta kepada kita semua yang bukan orang Sabure Jua, hari ini sudah ada di Sabure Jua. Kami telah menganggap semua yang ada di Sabure Jua ini, kita anggap sebagai orang Sabure Jua. Kita angkat sebagai orang Sabure Jua. Setuju? Yang bilang setuju ada 35 orang saja dari 500 orang lebih. Saya bisa memaklumi, maka saya akan mempercepat. Sebelum saya lanjut, saya ingin ingatkan dulu. Tadi sapaan Helama Tonaie itu
itu sabu rejo khas. Saya harap kita jangan alergi, apalagi dalam suasana politik seperti ini. Helama tona ia milik orang Sabu, bukan milik seseorang. Jadi jangan alergi. Di gereja silakan, di luar gereja silakan. Ini sabu rejo. Bapak Ibu yang saya hormati, sabu rejo sebuah daerah kecil, daerah otonomi baru tahun 2018, kemudian dia diserani, dibaptis tahun 2009. Kemudian definitifnya pemerintahan 2010, pelaksanaan praktisnya 2011. Jadi masih kecil. Tapi kami mencoba untuk berlomba dengan daerah-daerah lain yang sudah. Dan kami tidak tidak kalah juga lah. Kita boleh membanggakan diri tapi tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Itu karena apa? Karena kita bisa bekerja sama. Oleh karena itu pada kesempatan ini, momen ini, lewat sidang sinode ini, saya minta mari kita belajar dan terus belajar untuk bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk membangun Sabu Rejo. Saya sering katakan bahwa gereja dan pemerintah itu sebenarnya harus berjalan bersama, dan itu sementara berjalan bersama. Mari kita berkuat jalan bersama ini. Kalau saya menyadari sebagai orang Gebi, saya menyadari bahwa pemerintah punya tugas berbicara tentang kesejahteraan. Tapi bukan berarti bahwa pemerintah dia stop sampai di situ. Dia punya porsi juga untuk bicara tentang firman. Walaupun porsinya kecil, kadang-kadang kita juga tidak boleh terlalu melebihi. Begitu sebaliknya, gereja berbicara tentang firman, tapi bukan berarti tidak bicara tentang kesejahteraan. Saya ingatkan kembali, saya sering minta untuk mari kita berkolaborasi. Kalau kita bisa bersama, maka ada satu pandangan, yaitu mari, apa salahnya kalau kita membangun rumah roti, kolaborasi antara pemerintah dan gereja, antara gereja dan pemerintah, supaya kesejahteraan itu terwujud. Supaya iman kita juga kuat. Itu yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Sabu, tadi sudah diungkapkan oleh pembawa acara, mira kani hari domemude para lain. Kita bisa mengatasi semua persoalan manakala kalau kita bersama. Kira kita ketihelan. Bapak, mama, bapak, saudara semua, selamat bersidang. Tetapi setelah bersidang atau di sela-sela persidangan, saya harapkan kita bisa menikmati Sabu Rejo. Walaupun panas, tapi ada kedamaian. Saya percaya itu. Terima kasih atas tepuk tangan. Potensi Sabu sangat besar. Mulai awal kami mencoba untuk membangun Sabu lewat berbagai bidang. Sekarang kita coba untuk menggerakkan satu potensi, yaitu potensi pariwisata yang akan menjadi penggerak bagi kegiatan-kegiatan, bagi pembangunan yang lain. Pariwisata menjadi penggerak utama bagi pembangunan yang lain. Potensi kita karena kondisi alam kita ini semi arid, artinya bahwa
kelembaban kita itu, curah hujan kita itu sekitar 25,4 cm lebih kalau itu musim arid, tapi kalau kita semi arid itu dia lebih sedikit. Lebih sedikit itu sama dengan masih panas juga. Nah, untuk itu kita menyesuaikan apa yang harus kita bangun. Saya kira saya tidak perlu terlalu berkepanjangan, kita akan bicara di program-program kita, tapi kami mohon agar gereja dapat mendukung kami. Mereka saling mendukung, kita saling mendukung dengan yang lain. Banyak potensi, darat, laut. Darat terbatas, laut sangat besar. Panjang pantai kurang lebih 136.000 lebih panjang pantai, hektar. Pengembangan ke sana kita dorong, dan tentu kami juga mengharapkan dukungan dari pihak provinsi dan dari pusat. Kebetulan Bapak Abraham juga ada di sini, bisa membawa berita ini ke tingkat pusat. Kami mencoba untuk sebentar atau besok bisa berada di Kupang untuk mendekatkan diri dengan Menteri Perhubungan agar supaya bandara kita bisa selesai. Karena salah satu pendukung pariwisata adalah bandara. Semua dokumen sudah selesai. Kami mohon doa dari Bapak Ibu semua sudah selesai. Tinggal penlok dari Bapak Menteri. Kita disambut setiap saat doa. Saya mohon dukungan doa dari semua para tamu yang ada saat ini. Demikian beberapa yang perlu saya sampaikan sebagai sapaan kami, dan silakan menikmati pariwisata di Sabure Jua. Di semua kecamatan, semua desa ada tempat pariwisata. Saya tidak perlu sebut satu persatu, biar menjadikan ini sebagai pertanyaan dari diri Bapak Ibu sendiri untuk bisa mencari tahu dan bisa melanglang buana 1 atau 2 hari di Kabupaten Sabure Jua. Yang terakhir, sebagai bentuk dukungan dari kami di Kabupaten Sabure Jua, saya ingin menyampaikan, apakah ini pantun atau apa, saya coba coret-coret tadi sebelum datang ke sini. Matahari timpa ketong, tapi tetap ketong beriang. Bukit salju di Ledeangan. Jalan ke sana siapa mau? Ada yang mau? Ya. Hari ini semua ketong mulai duduk bersidang. Bikin aturan untuk sinode. Jadi supaya semakin maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Elama Tonai. Salam. Terima kasih Bapak Bupati. Tetap berada di depan Bapak Bupati karena panitia akan menyerahkan tanda kasih. Tanda kasih ya. Sebagai Kami bentuk menjemput ya penghormatan. KFK Silakan. Barat dan Rejua Bapak Pendeta Heri Herewila untuk menyerahkan tanda kasih dan terima kasih kepada Bapak Bupati Sabure Jua. Dan luar biasa dukungan dari pemerintah Kabupaten Sabure Jua. Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, sinergitas kemitraan yang begitu kuat dijalin dengan Gereja Masehi Injili di Timor sehingga persidangan dapat dimulai hari ini. Terima kasih Bapak Bupati. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya akan kita ikuti bersama suara gembala Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. Kami jemput dengan penuh kasih Ibu Pendeta Dr. Mary L.Y. Kolimon. Kami silakan.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Selamat berjumpa di Pulau Sabu. Apa kabar semua? Pasti sudah lapar. Kami harap semua tadi malam tidur nyenyak setelah satu hari diombang-ambingkan oleh Laut Sabu. Kiranya kita semua sudah pulih dari kelelahan perjalanan dan siap secara fisik, kecerdasan, mental, dan kebijaksanaan, iman dan cinta kasih. Tancap gas untuk memulai persidangan ini sampai selesai dan sukses. Segala hormat, puji, dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja. Betapa Dia baik buat kita. Kita tidak saja dituntun untuk mengarungi lautan dari Pulau Ndau, dari Pulau Pantar, dari Pulau Timor, dari Rote, dari Alor, dari berbagai tempat pelayanan Gemit. Tapi Dia juga memimpin kita melewati 2020 sampai 2023. Terpuji-puji namanya. Saya menyapa dengan penuh kasih, dengan penuh hormat Sekretaris Dirjen Bimas Protestan Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Pendeta Joni Tilaar, STH, MSI. Tadi saya pikir Bapak belum tiba, tapi karena pakai baju sabu terlalu ganteng, sudah seperti amatana di Pulau Sabu. Bapak Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Bapak Pendeta Jeki, terima kasih untuk khotbah yang terlalu kuat secara teologis. Kehadiran Bapak sebagai Sekum PGI sekaligus membawa kami kepada cerita Injil masuk di pulau-pulau di wilayah pelayanan Gemit. Halaman 97 buku Injil dan Jengitiu berujar, menulis bahwa di pulau ini ada jejak hamba-hamba Tuhan, Inlans Lerar, guru-guru Injil dari Pulau Maluku. Ada M. Patisiana di Railiu, J. Manuhutu di Menia, Tentua, dan juga beberapa guru yang lain. Mata Tula sebagai kepala sekolah di Seba. Terima kasih banyak. Persaudaraan antara GPM dan Gemit juga diteguhkan oleh kehadiran Bapak Sekum. Bapak Asisten 3 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, terima kasih. Tanggal 12 nanti besok ada kunjungan Bapak Presiden ke Kupang, dan karena itu Bapak pejabat Gubernur tidak bisa hadir. Terima kasih Bapak Asisten 3 berkenan hadir dengan kita. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, pimpinan DPRD Provinsi, Mama Emi dan Mama Ince serta kawan-kawan. Terima kasih bukan sekedar hadir, tapi selama 4 tahun pelayanan ini selalu bersama dengan kami. Kami menyapa anggota dan pimpinan DPR RI, DPD RI hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Paul Lianto yang sekaligus juga adalah Ketua MPK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bupati-bupati dari berbagai wilayah pelayanan Gemit, Bapak Ketua DPRD dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Kami tidak punya mobil di Sabu, tapi kalau majelis sinode datang di sini, kami foto ada. Terima kasih banyak amat tanah Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Pimpinan TNI, Polri tingkat provinsi dan kabupaten, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi NTT dan Kabupaten Sabu Raijua, sesepuh masyarakat NTT, terima kasih Bapak Yosef Naisui, harus segera kembali karena jam 12 tadi ada penerbangan pulang untuk berjumpa dengan Bapak Presiden. Mitra-mitra kami, Bapak Pendeta Apu Weting, pimpinan United World Australia, Ibu Deborah Murti, pimpinan Southeast Asia Regional Office United World di Bali, pengurus Lembaga Alkitab Indonesia, rektor berbagai perguruan tinggi, UKAW, UKSW, Ketua STT Jakarta, Universitas Katolik Widya Mandira, IPSOE, dan Untrip Kalabahi. Mitra-mitra ekumenis yang tadi sudah disebutkan, termasuk Yayasan Sumur 83 yang memberikan bagi kami 1 unit sumur bor di sini. Terima kasih Bapak Orias Mudak dan kawan-kawan. Jauh-jauh dari Timor Leste, Bapak Pendeta Domingus Alves, terima kasih banyak untuk datang
Mama Ketua Sinode Gereja Kristen Sumba, Pendeta Marlin Lomi, pimpinan berbagai lembaga agama dan denominasi Saburai Jua, pimpinan masyarakat adat para Mone Ama dari Rai Jua, Haba, Mahari, Mahara, Liai, dan Dimu. Terima kasih telah menerima Sinode Gemit untuk berlangsung di tempat ini. Para camat, kepala desa, narasumber Lokakarya Kehale, sesi study meeting yang akan berlangsung 12 Oktober besok. Semua pembina pengurus pengawas yayasan milik Gemit, pengurus perwakilan Gemit Jakarta, pengurus kategorial fungsional, semua satgas dan tim kerja, DPP UPP, PP2S BHN, segenap peserta sidang peninjau dari semua klasis di Gemit, panitia pembangunan aula serbaguna, panitia sidang sinode yang hebat, segenap pendeta dan semua anggota jemaat Gemit di Pulau Saburai Jua. Kita memang lapar, tapi saya rasa saya harus menyebutkan semua, karena semua punya partisipasi yang terlalu hebat untuk persidangan ini. Terima kasih untuk seluruh peserta sidang dari berbagai klasis dan teritori yang datang juga dengan dukungan finansial dan dukungan natural. Ada ibu yang WA saya pagi-pagi, Mama kalau Ferry masuk, wortel call dan lagu Jepang dari Ende, Mama dong tolong terima ya. Itu terlalu membesarkan hati. Terima kasih untuk semua energi positif yang sudah ditunjukkan. Kita bersidang sekarang di salah satu pulau yang paling hebat terdampak badai besar Seroja. Mari kita bersaksi bersama di sidang ini bahwa sebagai saksi yang telah diluputkan Tuhan dari kerusakan hebat akibat bencana, baik pandemi maupun COVID, pandemi maupun Seroja, kita akan berbagi kasih, kemurahan hati, juga satu terhadap yang lain di persidangan ini. Saya tidak akan omong banyak lagi tentang tema persidangan karena khotbah tadi adalah sebuah suara gembala yang sangat kuat. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara khusus kepada Bapak Victor Bung Tilu Laiswedat dan Bapak Yosef Naisoi. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DPRD NTT Mama Emi Nomleni dan Wakil Ketua DPRD serta semua anggota. Rasa hormat dan terima kasih kepada Bupati dan Wali Kota se-NTT untuk dukungan bagi persidangan ini, tapi juga bagi kerjasama yang hebat menuju selama periode 2020-2023. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, semua kita yang datang ke Pulau Sabu perlu juga menghormati pulau ini dan penduduknya serta segenap ciptaan di pulau ini. Dengan cara itu kita menghormati Roh Kudus yang telah memberi kehidupan di Pulau Sabu. Rasa hormat dan terima kasih kami berikan kepada jemaat-jemaat dan klasis-klasis di Saburai Jua, serta masyarakat adat dan pemerintah yang bahu-membahu menyukseskan persidangan ini. Kita semua menjadi saksi kegigihan mereka untuk memberi yang terbaik bagi pelaksanaan sidang sinode. Sampai bulan Mei kita masih tanya, kita akan sidang di mana? Tapi teman-teman kerja siang malam, semua jemaat masak dan bangun ini tempat. Terima kasih untuk semua yang berhati baik. Karena itu bagian dari suara gembala ini. Mari kita semua saling menyesuaikan frekuensi untuk persidangan yang berhasil. Kesungguhan panitia dan jemaat-jemaat di Sabu menyiapkan sidang. Kita perlu jawab dengan kesejukan hati, hikmat, kecerdasan, kekritisan yang konstruktif, dan selalu berbagi sukacita. Tidak usah sebentar-sebentar muat status negatif di Facebook. Berhenti sudah. Mari bangun suasana yang baik bagi persidangan ini. Kita bisa berbeda pandangan dalam persidangan, tapi tidak boleh lupa kita bersidang sebagai keluarga Allah, dan kita mesti sungguh-sungguh berusaha saling mendengar sebagai cara kita menguji semua pikiran dan pendapat agar melayani maksud Allah bagi gereja kita. Usaha kerja keras jemaat-jemaat di Pulau Sabu harus kita hargai melalui kesungguhan kita bersidang untuk proses dan hasil persidangan yang baik. Terakhir, bagi setiap masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Pulau Sabu, tempat ini adalah tempat yang kudus. Pulau ini dengan segala kekayaan dan keterbatasannya adalah negeri tumpah darah bagi masyarakat dan kaum rantauannya.
Masyarakat adat selalu terikat secara khusus dengan tanah air mereka, pulau asal leluhur mereka. Seperti Musa di Gunung Sinai diminta meninggalkan kasutnya sebab tempat di mana dia berdiri adalah kudus. Mari kita datang juga ke Pulau Sabu ini dengan rasa hormat kepada pulau ini dan kepada penduduknya. Kita semua menjaga sikap, menjaga kata, menjaga tindakan agar kehadiran kita menunjukkan rasa hormat pada pulau ini dan segenap penghuninya. Juga ketika kita pulang nanti, ada kesan baik yang kita tinggalkan bagi mereka. Selamat bersidang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mohon kesediaan Mama Pendeta Dr. Mary Kolimon tetap berada di depan dan panitia akan memberikan tanda kasih. Kami mengundang Bapak John Jawa Gigi untuk menyerahkan tanda kasih kepada Mama Pendeta. Ibu Ketua Majelis Sinode Gemit. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sosok perempuan Nusa Tenggara Timur yang hebat, pemimpin Gemit selama 8 tahun 2 periode. Terima kasih. Ada juga perempuan Nusa Tenggara Timur yang hebat, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Emi Nomleni. Salah satu wakil ketua Ibu Inca Sayuna berdiri dan pandanglah semua yang ada di sana. Mohon kesediaannya, Mama Emi, Mama Inci. Ada begini banyak. Berterima kasih kepada perempuan Nusa Tenggara Timur. Ada 3 perempuan hebat Nusa Tenggara Timur. Perempuan hebat, di balik kesuksesan perempuan yang hebat ada laki-laki juga yang hebat. Iya, kan Supaya kakak Adi berimbang. tidak mau. Kakak Adi tidak mau kalau saya bilang saya bagian dari perempuan hebat bersama 3 perempuan. Laki-laki dan perempuan memang berbeda tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Bapak Yustus Maro berdiri karena 8 tahun Bapak bersama anak-anak mendukung kepemimpinan Mama Mary sebagai Ketua Majelis Sinode Gemit. Itu bukti ada juga laki-laki yang hebat. Tepuk tangan untuk laki-laki dan perempuan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Samuel Halundaka SIP MSI. Disilahkan. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Asisten 3 yang hadir mewakili penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Manu sekarang berada pada kondisi 29 derajat Celcius. Mau 29 derajat Celcius cukup panas bagi kita semua, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan ini belum setara dengan panas di neraka. Saya juga harus menyapa satu persatu kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Untuk itu, yang terkasih Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Direktur Jenderal Dimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, yang juga terkasih Bapak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi yang adalah Sekretaris Umum Persatuan Gereja Indonesia, yang juga saya kasihi dan cintai Ketua Majelis Sinode Gemit, Ketua Majelis Sinode GKS, Ketua Majelis Sinodo Igreja Protestante La Timor Leste. Ini sinodo, beda dengan sinode nama. Para Majelis Sinode Gemit yang saya hormati dan cintai, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir bersama kita pada siang hari ini. Kita terombang-ambing kemarin di Laut Sabu. Mama Ice bilang, ini laut dalam kok. Dalam Mama. Kalau tidak dalam ini kapal kita sampai Sabu nanti.
anggota DPD Republik Indonesia, Bapak Abram Polyanto, sesepuh kita. Bapak Yosef Naisoye juga sudah tidak berada di tempat karena sesuatu hal yang harus meninggalkan tempat ini. Bapak Eston Punai, sesepuh kita juga yang tidak sempat hadir. Para Bupati Senusa Tenggara Timur dan juga Bapak Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Saburai Jua, Pimpinan DPRD Kabupaten Saburai Jua, Forum Ketua Panitia Persidangan Majelis Sinode ke-35 tahun 2023, pejabat TNI, Polri, dan sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, para peserta sidang Majelis Sinode Gemit ke-35 tahun 2023 yang saya juga cintai, segenap insan pers, singkatnya hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Helama Tunaye, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat berkenaannya, maka sampai pada siang hari ini kita masih berada di tempat ini untuk mengikuti rangkaian acara kegiatan persidangan Majelis Sinode Gemit ke-35 tahun 2023. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Mama Ketua Majelis, Ketua Sinode, bahwa memang harusnya Bapak penjabat yang hadir, tapi karena berkenan dengan besok ada perkunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia pada hari kemaritiman, maka saya diperintahkan untuk hadir mewakili Bapak Penjabat Gubernur. Untuk itu sangat mengapresiasi atas prakarsa dari Majelis Sinode Gemit untuk menyelenggarakan persidangan Majelis Sinode Gemit ke-35 ini. Semoga persidangan ini dapat merumuskan berbagai kebijakan umum dan program pelayanan Gemit ke depan. Bapak Ibu yang saya cintai, dalam mewujudkan visi Yesus untuk membawa damai sejahtera dan menjadikan semua murid Kristus, Gemit telah membangun peradaban masyarakat Nusa Tenggara Timur lewat pendidikan dan berbagai karya pelayanan sosial keagamaan lainnya. Bersama dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, sebagai mitra pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gemit telah banyak menjalankan perannya untuk memajukan daerah dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Peserta sidang dan hadirin yang saya cintai, pada hari ini kita akan mulai melaksanakan persidangan Majelis Sinode Gemit ke-35 selama beberapa hari ke depan, dan akan terjadi diskusi-diskusi yang alot dengan berbagai topik yang tidak hanya membahas tentang berbagai program pelayanan yang telah dan akan dilaksanakan ke depan, tetapi juga akan terjadi tukar pikiran yang selanjutnya akan berdampak pada kesejahteraan jemaat dan masyarakat, baik secara rohania maupun jasmania. Dengan mengangkat tema lakukan keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah, Mika 6 ayat 8, saya berharap kegiatan persidangan ini semakin mempererat hubungan silaturahim antara pimpinan dengan anggota jemaat gereja, sekaligus lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan jemaat, sehingga memiliki kekuatan dan ketahanan spiritual yang tangguh menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bertetangga, dan bernegara. Dalam semangat kerja kolaborasi, saya mengajak lembaga-lembaga keagamaan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama pemerintah mengatasi berbagai tantangan seperti kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, pekerja migran ilegal,
angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi, saya berharap Kemit terus merevitalisasi lembaga-lembaga pendidikan Kemit agar tetap berkualitas, merancang program-program pemberdayaan ekonomi yang menyentuh langsung kehidupan ekonomi jemaat. Berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan juga sangat penting. Jemaat terutama terkait dengan permasalahan stunting dan gizi buruk, serta berupaya memberikan pencerahan kepada masyarakat agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Gereja tidak lagi tertidur dan sibuk dengan apa yang ada dalam dunia. Gereja tidak lagi melihat dunia seperti yang biasa saja. Sebagai kehidupan manusia dilingkupi oleh rekayasa teknologi yang super canggih sekarang ini. Kita ketahui bersama bahwa teknologi di dunia sekarang ini hampir menyamai pikiran-pikiran manusia yang sering disebut dengan AI, Artificial Intelligence, rekayasa kecerdasan, hampir mirip-mirip dengan manusia. Di sini gereja perlu berperan penting membangun manusia baru agar supaya mesin-mesin yang nyaris sempurna ini tidak menguasai kita. Gereja juga tidak lagi tertidur dan sibuk dengan banyak organisasi sinode gereja, tidak hanya mengejar program-program, target-target gereja agar kelihatan baik, tetapi gereja juga harus berbicara tentang Yesus Kristus Juru Selamat sebagai Tuhan. Karena di ujung zaman yang akan berakhir ini, gereja terus harus berpikir tentang waktu yang akan datang, kematian yang akan datang, dan hari penghakiman yang segera datang bagi kita orang-orang yang percaya. Yehova Siddiqen, Tuhan keselamatan. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat melaksanakan persidangan. Kiranya persidangan ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang sangat baik dan akan menjadi rekomendasi yang paripurna yang berdasarkan keadilan, cinta, kesetiaan, hidup berhati di hadapan Allah. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberikan dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian untuk mewujudkan yang kebangkitan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama dengan halaman tonai kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam. Salam. Elama Tonaye. Sekian dan terima kasih penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodhya KL Kalake SAMDC. Terima kasih Bapak Asisten 3. Bapak As mohon untuk tetap berada di depan untuk menerima tanda kasih dari seluruh Ibu Pendeta Loni Rajaga kami serahkan untuk menyerahkan tanda kasih mewakili panitia. Ini tanda kebersamaan dan tanda terima kasih sudah hadir di Pulau Saburai Jua. Setiap tenun yang terukir indah dengan motif-motifnya mengingatkan kita sebenarnya untuk bisa kembali lagi ke Pulau Sabu. Datanglah dan membangun bersama, itu pesannya. Terima kasih banyak Ibu Pendeta dan juga Bapak Samuel Haundaka. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, seluruh pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Kita akan mendengarkan sambutan yang terakhir ya. Mohon untuk kita tetap bersabar. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kini kita akan menyimak bersama sambutan Menteri Agama Republik Indonesia disampaikan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Pendeta Joni Tilaar, STH MSI.
Kita tepuk tangan semangat. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Helama Tonaye. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, walaupun di tengah suasana yang panas menyengat, tetapi kerinduan dan kecintaan kita untuk ada dalam suatu persidangan yang hebat 4 tahun sekali, boleh kita tetap duduk manis untuk mendengarkan setiap etapa acara yang diberikan. Sebelum saya membacakan sambutan, saya harus menyampaikan permohonan maaf dari Menteri Agama Republik Indonesia, permohonan maaf dari Ibu Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang sebetulnya berkerinduan besar untuk hadir bersama-sama dalam sidang yang terhormat ini. Tetapi oleh karena agenda yang begitu padat, maka beliau menugaskan saya untuk boleh ada dalam persidangan saat ini. Dan betapa saya bersyukur, betapa saya bangga boleh ada di tanah Saburai Jua nan indah ini. Sebagaimana Sekon PGI Bapak Pendeta Jack Liman Putih untuk pertama kali datang di tanah yang indah ini, maka saya pun juga harus katakan, saya untuk pertama kali tiba dan menginjakkan kaki di tanah Saburai Jua nan indah. Terima kasih Tuhan yang boleh menuntun saya untuk boleh ada menikmati kebersamaan di sidang ke-35 Gereja Masihi Injili Timor. Yang saya hormati dan saya kasih penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Samuel yang sudah menyampaikan selaku asisten 3, yang saya hormati dan saya banggakan Sri Kandi kita yang hebat, Ketua DPR NTT dan juga Wakil Ketua NTT yang terhormat, bahkan pun juga Ketua Sinode Gemit adalah seorang Sri Kandi yang hebat, luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk Sri Kandi NTT yang ternyata adalah orang-orang yang hebat dan diberkati. Mereka diberkati, memberkati masyarakat, tetapi juga menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang saya hormati ketua-ketua sinode yang sempat hadir pada saat ini, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua yang hebat, yang saya hormati para pendeta-pendeta peserta persidangan, diaken dan penatua, ketua Sekolah Tinggi Teologi yang ada, bahkan pun juga narasumber Bapak Pendeta Profesor Dr. Binsar Pakpahan, mana Bapak Pendeta Binsar adakah di tempat ini selaku narasumber yang ada, bahkan pun juga kita semua yang ada di tempat ini. Sebagai umat yang beriman, saya harus katakan, mari kita panjatkan puji-puja dan syukur kita kepada Dia Tuhan Yesus, Kepala Gereja Tuhan dan Tuhan dunia, yang boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semua, khususnya persidangan Gereja Masihi Injili Timor yang ke-35 tahun 2023 yang diselenggarakan dengan mengusung tema Lakukan Keadilan, Cintailah Kesetiaan, dan Hidup Rendah Hati di Hadapan Allah. Hadirin yang kami hormati, salah satu ayat Alkitab yang begitu kuat dalam tema persidangan saat ini adalah kutipan dari kitab Yeremia yang berbunyi sebagai berikut. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota ini kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ayat ini mengatakan, cintailah bangsamu. Kita harus mengasihi negeri di mana kita tinggal. Kita tidak mungkin mau membangun kalau kita tidak ada rasa bangga, rasa sayang terhadap wilayah di mana kita tinggal. Rasa bangga, rasa sayang pada akhirnya mendorong kita untuk melakukan dan memberikan ajakan yang terbaik bagi tanah yang kita cintai. Tadi Bapak Bupati, suatu ajakan yang indah untuk kiranya mengajak orang-orang yang ada di Saburai Jua ini yang sudah sukses dirantai untuk kiranya datang membangun tanah Saburai Jua yang indah ini.
Bapak Ibu yang kami hormati, setiap orang pada dasarnya memiliki panggilan sendiri-sendiri. Apapun panggilan kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, kita bisa berbuat sesuatu, berkontribusi secara aktif dan nyata demi kesejahteraan bangsa. Itu seiring dimulai dari tentu hal-hal yang kecil yang nantinya akan terus meningkatkan apabila melakukan dengan sungguh-sungguh, dan itu sedikit banyak akan berdampak pada berbagai kesejahteraan yang kita miliki. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 menunjukkan adanya dua aktivitas yang berbeda namun saling berhubungan. Usahakanlah kesejahteraan kota. Itu ditempatkan di depan, dan selanjutnya berdoalah untuk kota. Artinya, terlepas dari panggilan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus memajukan, memanjatkan doa kita kepada Dia Tuhan sumber kehidupan bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang kami hormati, implementasi lain dari terwujudnya cinta kasih, keadilan dan kerendahan hati adalah wujud dari kerukunan antar umat beragama, di mana memang pemerintah sendiri telah menyadari resistensi konflik antar umat beragama. Berbagai kebijakan pemerintah telah diterbitkan buat memperbaiki keadaan situasi dan kondisi. Berbagai peraturan yang telah disahkan agar supaya memberikan kontribusi bagi kepentingan umat beragama seluruh, bahkan pun juga bersama dengan pemerintah pada umumnya, sehingga hidup rukun dan damai, saling menghormati dan saling menghargai sebagai sesama anak bangsa akan terus menjadi milik dan bahagian kita semua. Mencakup pada 4 masalah pokok, yaitu pendirian rumah ibadah, yang kedua penyiaran agama, yang ketiga bantuan keagamaan luar negeri, sedangkan yang keempat adalah tenaga asing di bidang keagamaan. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah memang ikut andil bagian dalam menciptakan suasana yang tentram, suasana yang damai, termasuk kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah itu sendiri. Semua umat beragama yang diwakili oleh pemuka-pemuka agama, termasuk di dalamnya adalah Gereja Masili Injil Timor. Tiap-tiap agama bisa bersinergis dengan pemerintah, bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah buat menciptakan stabilitas, persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan umat beragama diharapkan menjadi pemicu, salah satu solusi yang besar agar supaya terciptanya kehidupan umat beragama yang damai, penuh kebersamaan, bersikap toleran, saling menghormati dan saling menghargai walaupun kita adalah berbeda adanya. Ini yang boleh dapat kami sampaikan dalam acara yang sungguh luar biasa. Demikianlah sambutan kami pada persidangan Sinode Gereja Masih Injili Timor yang ke-35 di tahun 2023. Sebagai pemerintah, kami berharap agar melalui persidangan ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis bagi perkembangan pelayanan Sinode Gemit ke depan, tetapi juga bagaimana bersinergi dengan pemerintah Indonesia, terlebih khusus yang ada di Nusa Tenggara Timur yang tercinta ini. Demikian, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sekretaris Dirjen. Mohon untuk tetap berada di depan dan panitia akan menyerahkan pengalungan tanda kasih. Kami mengundang Ketua Panitia, Bapak Septimius Bolelogo, untuk menyerahkan tanda kasih kepada Sekretaris Direktur Jenderal Dimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekaligus Bapak yang menunjukkan bahwa tanda cinta dari semua panitia atas kehadiran Bapak di acara pembukaan sidang
Sinode ke-35 tahun 2023. Terima kasih, Tuan Berkati. Ya. Disilakan kembali ke tempat. Kami juga mengundang dengan penuh kasih Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Emi Nomreni, untuk mengambil tempat di depan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ince Sayuna, mengambil tempat di depan. Ketua Sinode Gereja Kristen Sumba atau yang mewakili, kami silakan juga mengambil tempat di depan. Dan Ketua Sinode Gereja Protestante Timor Leste IPTL, kami silakan juga mengambil tempat di depan. Ya. Mama Ince Sayuna, kami silakan. Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi juga berkenan ada di depan untuk menerima tanda kasih dari panitia persidangan Sinode ke-35 di Saburai Jua. Silakan. Kami mengundang Kakak Imelda Lobo mewakili panitia untuk menyerahkan tanda kasih kepada Mama Ebi, Mama Ince, perwakilan dari GKS dan IPTL. Ini jauh-jauh dari Timor Leste, mudah-mudahan bisa berkunjung kembali lagi ke Saburai Jua. Hampir kita semua yang hadir di tempat ini mengenakan motif daerah Sabu, bahkan dari luar Pulau Sabu juga. Itulah keberagaman yang kita miliki. Dan ini luar biasa, Nusa Tenggara Timur. Nusa terindah toleransinya, begitu kaya dengan keanekaragaman seni budaya, dan itu terangkum dalam kekayaan intelektual, hasil karya perempuan hebat Nusa Tenggara Timur. Dan salah satunya kita kenakan di diri kita masing-masing. Ini menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk karya kaum perempuan hebat Nusa Tenggara Timur. Iya, dalam prosesi persidangan ketika pagi tadi, di situ telah kita dengarkan bersama bahwa gereja juga menjadi sebuah tenunan yang indah. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ya, untuk Kakak Imel mewakili panitia. Kami silakan kembali ke tempat Mama Ince dan Mama Emi serta perwakilan GKS dan IPTL. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk tamu-tamu terhormat kita yang hadir pada rangkaian pembukaan persidangan Sinode ke-35 di Saburai Jua. Betul, waktu sudah memasuki hampir pukul 2 siang dan saatnya kita akan menikmati santap siang bersama sebagai bagian dari kebersamaan kita. Tiada doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin Weo. Kami silakan untuk memimpin doa untuk kita semua. Sambil itu Bapak Ibu, kami informasikan juga tadi ada peluncuran buku cerita Yusuf, cerita bergambar, nyanyian jemaat dalam bahasa Sabu dan Injil dan Jingitiu. Bapak Ibu yang berminat ada tersedia di stand dari Lembaga Alkitab Indonesia. Silakan nanti berkunjung ke sana untuk memiliki bukunya. Dan silakan Bapak Pendeta Martin Weo memimpin kita dalam doa santap siang. Baik, pertama kasih Tuhan, mari kita saat ini menghadap Tuhan berdoa. Kita berdoa. Syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pemilik pelayanan dan kepala gereja itu. Atas tuntunan dan cinta kasih-Mu, kami semua selaku saudara-saudara para abdi-Mu boleh melangsungkan ibadah pembukaan sidang Sinode ke-35 saat ini di sini. Wujud dalam rasa sukacita dan kebersamaan kami boleh menyatakan itu dengan makan siang bersama. Karenanya Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau sang punya berkat, kiranya berkenan mendahului kami, menumpangkan tangan kasih-Mu, memberkati makan minuman yang ada, biarlah kami boleh makan minum, memperoleh kekuatan yang baru, untuk kami dapat melanjutkan tugas pekerjaan yang Tuhan percaya kepada masing-masing, khususnya persidangan yang akan langsungkan usai ini. Semua tangan-tangan yang telah berjadilah menyambut semuanya bagi kami, Tuhan terus berkati mereka, dan biarlah mereka semua boleh terus hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang mengucapkan syukur. Ini kami Tuhan, ampuni kami dengan sabut kami. Dalam nama Yesus Kristus yang Tuhan Juru Selamat kami datang dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Martin Weo yang sudah memimpin doa. Kini kita akan menuju ke meja hidangan. Sebelumnya kami mohon untuk kita semua berdiri dan kita foto bersama. Kita langsung di tempat kita masing-masing foto.